tentu sudah beberapa lama tinggal di Hadramaut. Iya. Kangen banget sama Indonesia tentunya. Saya baca ini, ya kan? Wah, tambah kangen sama Indonesia saat itu. Pandangan antum secara pribadi atau tertulis di buku tersebut tentang karakter kepribadian beliau sendiri, Habib Shaleh bin Ali Al-Hamid, bagaimana sosoknya. Tapi antum tadi udah cerita juga beliau yang tadinya orang yang seniman, sejarawan, dan pada akhirnya menjadi Ghaudi juga tadi. Tapi sebagaimana beliau menceritakan secara detail karakter orang, seperti tadi antum bilang ini orang baik cuman pelit atau gimana tadi. Nah, adakah cerita tersebut dituangkan di dalam buku ini? Kalau karakter beliau, ya kita nggak tahu persis ya. Namanya kita hanya sekedar membaca gitu. Ya tentu dari tulisannya mungkin kita bisa sedikit membaca tentang karakter seseorang. Saya lihat beliau ini terbuka. Yang jelas sebagaimana seorang seniman sangat terbuka. Namun begitu beliau seorang ulama, beliau alim, beliau bukti keterbukaannya beliau berkomunikasi dengan siapa saja, melakukan diskusi dengan siapa saja, bahkan orang yang tidak sealiran, misalnya dengan tokoh-tokoh yang terpengaruh dengan Syiah saat itu, diceritakan di situ. Ada seseorang ini, saya cerita ini menarik ini. Dari keluarga Al-Hayyid. Keluarga Al-Hayyid ini. Jadi beliau ini bersama dengan Habib Muhammad Said Muhammad bin Aqil, penulis buku, ada buku namanya Nasaihul Kafiyah liman yatawalla Muawiyah. Bercerita tentang Muawiyah di situ, rudud tentang Muawiyah. Berangkatlah ke Irak bersama dengan Al-Hayyid ini. Al-Hayyid ini bertemu dengan seorang ayatullah di situ. Bertemu dengan seorang ayatullah. Berbincang-bincang, kemudian memperkenalkan Habib Muhammad bin Aqil ini. Ini nulis kitab, namanya kitab An-Nasaihul Kafiyah liman yatawalla Muawiyah. Kritik terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu. Kata orang Syiah ini, wah, kasihan ini Sayyid, katanya. Kasihan ini Sayyid, gitu. Dia ini menulis sesuatu yang jelas, nggak perlu. Namanya orang Syiah tentu bagaimana kebenciannya terhadap sahabat Muawiyah, kan begitu. Kasihan ini, katanya. Terlalu hal ini udah jelas, nggak perlu nggak perlu dikarang tentang hal itu, udah jelas Muawiyah itu udah kafir dan lain sebagainya. Nggak perlu cari hujah dan dalil. Akhirnya dengan murung, bukan apresiasi yang didapatkan, malah hal yang sebaliknya. Sehingga Al-Hayyid ini bilang sama Habib Muhammad bin Aqil, kamu ini nanggung, katanya, nanggung. Akhirnya nggak ada yang suka, Sunni marah, Syiah juga marah kepadamu. Bikin sesuatu itu jangan nanggung. Tuntas. Maju ke depan atau mundur ke belakang, katanya. Itu keterbukaan beliau ini dari sisi itunya. Juga kepribadiannya bisa dikatakan ini orang terlalu royal. Terlalu royal. Karena beliau terbuka ya, dan menceritakan apa adanya, maka pembaca pun juga punya hak untuk bercerita apa adanya. Jadi subhanallah, beliau itu akhirnya menjadi seorang pejabat, seperti yang saya ceritakan, menjadi qadhi. Meninggal dunia karena serangan jantung. Beliau meninggal dunia akan melakukan sholat asar atau sholat duhur begitu, tahu-tahu meninggal dunia. Mendadak begitu, serangan jantung, sehingga kaget. Dan subhanallah, mungkin orang pada heran dengan melihat gaya hidup beliau dan perjalanan beliau, ayah beliau
meninggal dunia dengan hutang yang banyak sekali. Kok bisa? Meninggal dunia banyak hutang. Sampai-sampai negara, kebetulan beliau meninggal dalam tugas. Akhirnya Sultan Al-Katsiri Iya. yang saat itu membayarkan hutangnya. Membayarkan hutang. Artinya beliau nggak peduli, yang penting happy gitu. Hidupnya duduk dengan Padahal dulunya kaya Habib ya. memang kaya. Bagaimana beliau datang untuk ketiga kalinya ke Jawa Iya. ini untuk bertemu dengan seorang pengacara di Surabaya yang menuliskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan urusan perniagaan. Nah, itu keperluannya. Sehingga pernah suatu hari beliau pergi mau pulang, mau istirahat, mau pulang ke Bondowoso karena stay-nya di Bondowoso. Stay di Bondowoso. Ayahnya apa namanya? Saudaranya ada di Bondowoso. 2 hari lagi ada telegram, ada telefax waktu itu. Langsung pergi lagi ke Surabaya. Kemudian kalau kita sering ke Sasak, kalau sering ke Sasak, Iya. kita akan menemukan di Sasak itu di bawahnya ada matam ya kan, Iya. di atasnya ada Kemajuan Hotel. Sampai saat ini masih ada. Beliau itu nginepnya di situ. Ajib. Tempat favoritnya dan saat itu tempat yang paling Bagus. bagus. Nah, ketika bercerita tentang makanan, Masya Allah, beliau ke saya kalau baca itu sampai ngiler, kayak apa sih makanan saat itu yang dihidangkan. Ma taba walad gitu. Kemudian kalau beliau bercerita tentang indahnya Jawa, saya waktu itu baca tahun 2004 ya 2004 di Hadramut. Tentu sudah beberapa lama tinggal di Hadramut. Iya. Kangen banget sama Indonesia tentunya. Saya baca ini, ya kan? Wah, tambah kangen sama Indonesia saat itu. Sampai saya sering baca-baca di saat-saat sumpek suntuk di sela-sela belajar, baca buku ini. Ini Ajib. sangat menarik. Jadi sosoknya adalah seorang yang intelektual, terbuka, supel dalam bergaul. Buktinya semua orang beliau temani dan segala hal yang berbau seni beliau lakukan. Sampai-sampai di bulan Ramadan diceritakan di sini. Habis buka puasa, alhamdulillah, akhirnya saya ajak beberapa orang, disebut di situ habaib, mungkin saat itu masih muda, diajak untuk nonton bioskop. Ramadan nonton Itu bioskop. Ramadan nonton bioskop. Ya Allah, Ini Masya. itu rehlah. Nah, Jadi rehlah. rehlah itu Apa namanya? menceritakan apa adanya. Apa adanya. Apa adanya. Manis, pahit, Semuanya ditulis. bagus, buruk diceritakan. Habib, tadi diceritakan sama antum tentang tokoh-tokoh di zaman dari ulamanya atau non ulamanya, dan antum ceritakan tadi dari kalangan habaib. Adakah di dalam buku itu yang beliau ceritakan tentang orang-orang yang non habaibnya? Dari Arab atau Dari kalangan non Arab. non Arab. Iya, artinya diceritakan orang Indonesia. Ada beberapa. Oke. Ada bercerita tentang maktabah ketika beliau ke Gresik. Ya. Ada seorang hajawi disebut. Haji. Ada seorang haji yang punya toko kitab, toko buku. Kebetulan akhirnya saya datang ke situ. Datang ke situ. Ini lucu nih ceritanya. Saya datang ke situ, ternyata orangnya lagi keluar. Akhirnya saya pulang. Kesekian kalinya saya datang lagi, ketemu. Pas ketemu, dia bilang, sebentar, saya nunggu anak saya, katanya. Nah ini udah siang, katanya. Bangunin anaknya. Saya bilang begitu. Dia nggak mau. Enggak, saya nggak mau ganggu anak saya tidur. Haji. Oh, akhirnya dia marah. Oh, dia tulis, saya kesel kayak gitu. Ngapain saya nunggu orang tidur, katanya. Mendingan saya pulang ke Surabaya, katanya. Kemudian itu diceritakan, cerita perjalanannya naik bis, ketinggalan kereta. Ya, Diceritakan ada juga. lucu ini, ada yang lucu.
ketika ingin pergi ke Malang. Iya. Ya. Dia pengen pergi ke Malang, ternyata ketinggalan kereta. Harus nunggu kereta yang berikutnya. Iya. Dia nggak sabar. Akhirnya charter mobil. Oke. Charter mobil udah berangkatlah ke Malang. Di tengah jalan ada perlintasan kereta. Ketemu kereta yang tadi. Bukan, dia ketemu dengan kereta yang seharusnya seandainya dia tunggu, dia naik kereta itu. Jadi lebih dulu kereta yang kedua itu. Kata dia, ya Allah, coba saya sabar. Saya nyampe duluan dengan naik kereta lebih enak, lebih cepat katanya. Artinya cerita-cerita yang seperti itu. Di situ menggambarkan karakter orang-orang Jawa. Di sini diceritakan Jawa secara detail saat itu, pemerintahannya VOC ya, yang memerintah Belanda saat itu. Karena buku ini ditulis 10 tahun sebelum kemerdekaan. Berarti masih pada 11 zaman tahun. penjajahan tuh waktu Iya, ya. masih dalam kondisi perjuangan. Artinya kondusif Habib berarti. Penjajahan di Indonesia itu kondusif selama 360 sekian tahun. Pada dasarnya selalu kondusif. Kan yang selama ini kita kenal, kan kisah tentang perjuangan. Iya. Para pejuang. Namanya pejuang, ganggu dong kepada pemerintah yang ada saat itu. Ganggu Belanda, yang nggak kondusif bagi yang bersangkutan. Tapi orang-orang yang nggak ikut-ikutan dengan urusan pergerakan, ya hidup normal aja. Cuman masalahnya ya yang penguasanya saat itu ya Belanda. Begitu. Adapun masalah kehidupan normal macam-macam. Artinya nggak ada tekanan atau hal yang ditakutkan di dalam perjalanan atau apa ya, nggak ada ya. Artinya sosok beliau aja malah beliau sangat menikmati perjalanan itu. Bahkan perjalanan yang menggembirakan bagi beliau. Menggembirakan banget dari Singapura ke mana, Jawa, ke Batavia. Saat itu bukan Jakarta namanya, masih bernama Batavia. Kemudian ketemu dengan siapa saja. Ada keluarga Jawas di Tanah Abang. Dia tinggalnya di rumah keluarga Jawas Tanah Abang. Iya. Kemudian kalau nggak salah ada Ustadz Hadi Jawas dan yang lain-lainnya. Betul sekali. Nah, di sini diceritakan keluarga Jawas itu. Kemudian kecintaannya terhadap Ahlul Bait bagaimana. Bahkan ketika mau pulang dia minta maaf, tidak melayani sebagaimana mestinya. Kata beliau lebih daripada pelayanan semestinya. Yang semestinya katanya. Luar biasa diceritakan. Tanah Abang, Pasar Minggu. Pasar Minggu juga masuk. Pasar Minggu juga masuk. Beliau pernah mau ketemu siapa, akhirnya nggak jadi. Hanya diundang oleh seorang haji Betawi. Tempatnya di mana? Di Pasar Minggu. Terus beliau bercerita ada keluarga Al-Haddad banyak menghuni atau menjadi penduduk Pasar Minggu katanya. Itu diceritakan oleh beliau ini. Artinya beliau bisa tulis cerita secara detail komplit. Mungkin setiap habis dia pergi jalan ditulis kali apa nantinya. Anda rasa setelah setiap perjalanan yang beliau ingat seperti ini. Setiap perjalanan kali ditulis. Bisa karena jadi, detail banget kan. Beliau bercerita bahwa saya punya kerjaan gitu. Misalnya janji sama orang ternyata orangnya nggak ada atau nggak menemui janji atau ada masalah gitu. Dengan nama ditulis dengan namanya. Akhirnya saya buka lagi tas saya lanjutkan dengan pekerjaan saya yang bersifat tulis menulis gitu. Nggak tahu di situ apakah beliau sedang menulis rihlahnya ini atau kitab lain atau mungkin sedang berurusan, kan ini urusan dengan notaris saat itu, notaris dengan pengacara. Jadi wallahu alam bagaimana ininya. Baik Habib, kesimpulan dari yang antum telah baca ini, apa aja antum bisa petik dari nilai-nilai yang berharga dari kitab ini? Kitab ini bagi saya sangat berharga sekali dari sisi tambahan karakter dan sejarah sebuah bangsa dan kehidupan sebuah komunitas di satu zaman. Di sisi lain juga memperkaya khazanah keilmuan.
keilmuan dari sisi sastra Arab. Nah, buku-buku yang berkaitan dengan Indonesia itu banyak telah diteliti oleh para sarjana menjadi skripsi atau disertasi dalam sastra Arab. Tapi buku ini belum. Nah, saya mengundang ke pemirsa sahabat Mahya untuk datang ke perpustakaan Kanzul Hikmah untuk nengok dan melihat buku ini layak untuk dijadikan sebagai sebuah bahan penelitian, baik dari sisi sejarahnya, dari sisi sastranya, dari sisi sosial budaya saat itu. Ini sangat menarik sekali. Ada yang ingin saya ceritakan. Boleh. Ketika beliau pergi ke Ampanan di Lombok. Oke. Di Lombok ternyata banyak komunitas habaib, masyayikh di situ. Ada keluarga Bages yang sudah punya madrasah di situ. Masya Allah, diceritakan. Di antaranya beliau ingin ketemu dengan orang yang umurnya panjang. Ada 2 orang di Lombok itu. Yang satunya berumur 160 tahun. Tapi kata beliau, saya sampai ternyata sudah meninggal dunia. Nah, tinggal yang satunya ini umurnya 130 tahun. 130 tahun saat itu. Akhirnya saya temuin. Dan ketika saya temuin, benar. Kadang orang kan mengada-ngada atau karena ketidaktahuannya dia mengklaim dia sudah berumur sekian. Ketika saya tanya, anaknya mana? Anaknya udah pada meninggal semua. Yang ada itu sampai satu kampung itu cucunya semua katanya. Dan ketika saya bertanya, artinya beliau meneliti, artinya benar nggak ini klaim bahwa dia berumur 135 tahun. Ternyata memang benar, 135 tahun. Dan termasuk keberuntungan saya, min husni hadzi katanya. Termasuk keberuntungan saya ini ketemu mau dia difoto. Akhirnya saya foto dia. Dan ditaruh fotonya di sini. Masya Allah. Foto orang yang berumur 130 tahun. Masya Allah. Ini ada dalam kitab ini, dalam buku ini. Jadi sangat menarik sekali untuk para kaum milenial yang cinta bahasa Arab atau yang ingin mengenal bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu indah sekali, bisa dinikmatin. Kalau kita memiliki cita rasa, maka tiap lembar dalam kitab ini, di mana memang penulisnya seorang sastrawan, maka akan membawa kita dalam suasana yang berbeda. Kadang kita kesel, kadang kita ikut menangis, kadangkala harus tertawa terbahak-bahak dengan apa yang beliau tulis, karena terpengaruh dengan gurunya Ibn Ubaidillah. Itu Ibn Ubaidillah sastrawan yang luar biasa. Beliau punya kitab namanya Al-Audul Hindi fi Majalis Diwan Al-Mutanabbi. Masya Allah, itu kitab luar biasa. Kalau kita baca dan kita nikmatin, kita akan tenggelam dalam suasana yang bagaimana begitu. Ini menarik sekali untuk dikaji, menarik sekali untuk diteliti, menarik sekali untuk kita jadikan sebagai referensi dalam sejarah. Baik, Masya Allah. Pemirsa, pendengar podcast Majlis Hikmah Alawiyah, baru saja kita telah mendengar sedikit daripada cerita-cerita yang ada pada kitab Rihlajah wal Jamilah yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Ghadri. Hal yang luar biasa. Kita tadi udah dengar dari cerita lucunya, cerita sejarahnya dan yang lain. Insya Allah kita bisa mengkaji kitab-kitab yang lain lewat podcast Mahya Majlis Hikmah Alawiyah dengan beliau. Insya Allah kita bikin acara atau pertemuan yang berikutnya atau dengan guru-guru kita yang lain. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita dengar baru saja ini dapat kita ambil hikmahnya dan kita ambil pelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup podcast ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.